Bapak, Ibu, saudara-saudari, serta anak-anakku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Shalom, selamat sore, selamat mengikuti ibadah Kamis Putih dan Perjamuan Kudus. Pada kesempatan sore hari ini, ada beberapa warta gereja yang perlu mendapatkan perhatian. Yang pertama, ibadah Jumat Agung akan dilaksanakan pada hari Jumat 10 April 2020 di rumah masing-masing di dalam ibadah keluarga sesuai liturgi yang akan dibagikan. Renungan akan disampaikan oleh Pendeta Anung Tri Rumantio lewat video yang di-share atau dibagikan lewat WA Group masing-masing blog atau juga bisa dilihat di channel YouTube GKJ Telogosari. Ibadah Sabtu Sunyi ditiadakan. Ibadah Paskah akan dilaksanakan pada hari Minggu 12 April 2020 di rumah masing-masing di dalam ibadah keluarga sesuai liturgi yang akan dibagikan. Renungan disampaikan oleh Pendeta Anung Tri Rumantio lewat video yang di-share atau dibagikan lewat WA Group masing-masing blog atau juga bisa dilihat di channel YouTube GKJ Telogosari. Untuk pelayanan baptis anak yang semula akan dilaksanakan pada hari Minggu Paskah tanggal 12 April 2020 ditunda pelaksanaannya. Pelayanan baptis dewasa dan sidi tetap akan dilaksanakan pada ibadah pada Minggu 12 April 2020, namun hanya dihadiri oleh majelis gereja dan keluarga yang menerima pelayanan baptis atau sidi. Kami lanjutkan untuk penyampaian persembahan. Selama ibadah dilaksanakan di rumah masing-masing, jemaat dapat mengaturkan persembahan, baik itu persembahan mingguan, bulanan, istimewa, dan lain-lain melalui beberapa cara. Yang pertama, mengaturkan persembahan langsung kepada majelis gereja di blok masing-masing pada saat majelis mengantarkan liturgi ibadah keluarga. Yang kedua, persembahan disimpan dahulu ke dalam amplop dan mengaturkan ke gereja ketika diselenggarakan kembali ibadah di gereja. Yang ketiga, melalui transfer bank di rekening. Yang pertama, Bank BCA, nomor rekening 8545422324 atas nama Pendeta Anung Tri Rumantio. Bank Jateng, nomor rekening 2088068575 atas nama Tri Susetyaningsih atau Bendahara Gereja. Dimohon setelah mentransfer untuk konfirmasi kepada Sekretariat Gereja di nomor 085740100856. Atas persembahan dan dukungannya diucapkan terima kasih. Perihal pelayanan baptis dewasa dan sidi akan dilayankan pelayanan baptis dewasa dan sidi oleh Pendeta Anung Tri Rumantio pada ibadah tanggal 12 April 2020. Yang pertama, ibadah pada pukul 10 waktu Indonesia Barat atas diri Saudari Farisa Dina Fitrian, putri dari Bapak almarhum Ibu Usmanto. Ini mengikuti pelayanan baptis dewasa. Yang kedua,
ibadah pukul 17.00 waktu Indonesia Barat atas diri Saudari Ari Aryani, putri Bapak Ibu Budi Sucahyo. Ini pelayanan baptis dewasa. Yang kedua, Saudara Silvanus Elvara Rian Adrianto, putra Bapak Ibu Prihanto, pelayanan Sidi. Mohon dukungan doa dari jemaat. Informasi yang perlu kami sampaikan perihal hasil penghitungan pemilihan calon pendeta yang telah dilaksanakan pada hari Minggu tanggal 15 Maret 2020 dengan hasil sebagai berikut. Jumlah pemilih yang hadir langsung 357 orang, jumlah pemilih via online 84 orang. Total jumlah pemilih 421 orang. 2. Suara sah. Jumlah suara sah yang hadir langsung 329. Jumlah suara sah via online 84. Total suara sah 413. 3. Suara tidak sah 8 suara. Hasil pemilihan, jumlah suara setuju 357 suara atau 86,44%. Jumlah suara tidak setuju 56 suara atau 13,56%. Berdasarkan hasil pemungutan suara tersebut, maka pada rapat pleno Majelis GKJ Telogosari tanggal 24 Maret 2020 menetapkan Saudari Natasha Fanani Krisdiana SSI sebagai calon pendeta kedua GKJ Telogosari dan akan dipanggil sesuai dengan prosedur yang berlaku. Kemudian perlu kami sampaikan, GKJ Telogosari akan mengadakan aksi sosial Paskah bagi jemaat yang akan memberikan donasi, bisa disampaikan berupa uang, dapat diserahkan kepada tenaga kantor pada jam kerja atau transfer ke Bank BCA nomor rekening 8545422324 atas nama Pendeta Anung Tri Rumantio. Kemudian Bank Jateng nomor rekening 2088068575 atas nama Tri Susetyaningsih Bendahara Gereja. Apabila sudah transfer bisa konfirmasi ke WA 085740100856 yang berupa natura atau beras, gula pasir, minyak goreng atau mie dapat langsung diserahkan ke gereja melalui Bapak Yonatan atau Bapak Carda. Atas dukungan dan partisipasi dari jemaat dan simpatisan GKJ Telogosari, Majelis Gereja mengucapkan terima kasih. Tuhan memberkati. Demikian warta gereja yang perlu kita perhatikan. Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adik yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, marilah kita mempersiapkan diri, mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk melakukan saat teduh. Saat teduh kita mulai.
Bapak, Ibu, saudara-saudari, serta anak-anakku yang terkasih, kita diundang untuk berdiri. Saudara-saudari, Bapak, Ibu, dan anak-anak yang terkasih, ibadah Kamis Putih ini kita rayakan di dalam nama Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus yang kasih setianya tak berkesudahan. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus beserta Bapak, Ibu, saudara-saudari, serta anak-anak sekalian. Amin. Dipersilahkan duduk. Malam ini kita berkumpul di rumah untuk mengingat keramaan Yesus. Ia mau datang dan menyapa setiap orang yang mau menyambutnya. Apakah kita siap menerima kehangatan kasih-Nya? Sabdanya, lihat, aku berdiri di muka pintu dan mengetok. Jikalau ada orang yang mendengar suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk mendapatkannya, dan aku makan bersama-sama dengan dia, dan dia bersama-sama dengan aku. Mari kita sambut dengan pujian, mulia, mulia namanya.
Bapak, Ibu, saudara-saudari, anak-anak yang terkasih, semua yang berkumpul di malam ini diundang untuk berbagi kasih satu dengan yang lain. Tuhan Yesus, Sang Tuan Rumah berkata, "Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu, dan aku telah menetapkan kamu, supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap. Supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku, diberikannya kepadamu. Inilah perintahku kepadamu, kasihilah seorang akan yang lain." Mari kita sambut sabda kasih ini dengan perintah pujian, "Bila ku kenang dosaku." Mari berdoa. Kami bersyukur ya Allah, di tengah-tengah situasi pandemi corona yang kami rasakan bersama sebagai bagian dari warga bangsa dan warga dunia, kami boleh menghayati pekan suci. Kami boleh bersatu pada waktu yang sama, meskipun kami di rumah kami masing-masing. Tuhan tetapkan waktu ini untuk kami bersama menghayati peristiwa perjamuan kudus
yang Tuhan Yesus rancang sendiri. Biarlah kami boleh bersatu hati kami untuk menghayati peristiwa itu. Kami bersyukur bahwa kami tetap dapat melaksanakan ibadah kami. Bahkan kami semakin diperkuat dalam relasi keluarga kami. Kami diperkuat sebagai bagian dari gereja. Semakin dapat saling menolong, saling melayani. Dan ini adalah keindahan pemberian Tuhan. Kami bersyukur untuk itu semua. Dan kami serahkan ibadah Kamis Putih ini ke dalam cinta kasih Allah di dalam Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Anak yang dikasih Tuhan, malam ini kita menghayati keramaan Tuhan, menerima semua orang. Ia rela merendahkan diri menjadi tuan rumah yang melayani semua tamunya. Dibasuhnya kaki setiap orang. Ingatlah, ia mengajarkan kita semua untuk saling membasuh sebagai tanda kasih di antara semua. Kita akan melihat bersama pemutaran film Yesus membasuh kaki murid. Saat ini 1 hari sebelum Hari Raya Paskah. Yesus tahu waktunya sudah datang di mana ia harus meninggalkan dunia ini dan kembali pada Bapanya. Ia selalu mengasihi orang-orang yang menjadi miliknya di dunia dan mengasihi mereka sampai akhir. Yesus dan murid-muridnya sedang makan malam. Iblis sudah dimasukkan dalam hati Yudas, putra Simon Iskariot. Tugasnya untuk mengkhianati Yesus. Yesus tahu Bapa sudah menyerahkan kekuasaan kepadanya. Ia tahu bahwa ia datang dari Allah dan akan kembali kepada Allah. Maka ia bangkit berdiri, melepaskan jubahnya, dan mengikatkan handuk pada pinggangnya. Lalu ia menuang air ke dalam sebuah baskom dan mulai membasuh kaki murid-muridnya dan mengeringkannya dengan handuk di pinggangnya. Sampailah ia pada Simon Petrus. Apakah engkau akan membasuh kakiku, Tuhan? Sekarang kamu tidak mengerti yang kulakukan, tapi nanti kamu akan mengerti. Tidak, jangan pernah Tuhan membasuh kakiku. Jika aku tidak membasuhmu, kamu tidak lagi menjadi muridku. Tuhan, kalau begitu jangan hanya membasuh kakiku. Basuhlah tanganku dan juga kepalaku. Yang sudah mandi sudah bersih seluruhnya dan tidak perlu dibersihkan lagi, kecuali kakinya. Semua sudah bersih. Kecuali satu. Yesus sudah tahu siapa yang akan mengkhianatinya. Itu sebabnya ia berkata, "Kalian semua sudah bersih, kecuali satu."
Setelah Yesus membasuh kaki mereka, ia segera mengenakan jubahnya lagi dan kembali ke tempatnya semula di meja. Mengertikah kalian yang baru saja kulakukan? Kalian memanggilku guru dan Tuhan. Dan panggilan itu sudah benar, sebab aku memang demikian. Jika aku sebagai guru dan Tuhan membasuh kaki kalian, maka kalian wajib juga saling membasuh. Aku memberi teladan kepada kalian, supaya kalian melakukan yang sudah kulakukan. Aku berkata yang sesungguhnya, seorang hamba tidak lebih besar dari tuannya, dan utusan tidak lebih besar dari yang mengutusnya. Karena kalian sudah mengetahuinya, kalian akan merasa bahagia jika kalian melakukannya. Jikalau aku membasuh kakimu, aku yang adalah Tuhan dan gurumu, maka kamu pun wajib saling membasuh kakimu. Sebab aku telah memberikan suatu teladan kepada kamu, supaya kamu juga berbuat sama seperti yang telah kuperbuat kepadamu. Kita sambut dengan pujian kasih Tuhan ku lembut. Padanya ku
Mari kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita berdoa. Tibalah saatnya kami mendengarkan sabda-Mu. Kami siap untuk mendengar. Kiranya Roh Kudus berkarya kepada setiap kami. Demi Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, sabda Tuhan terambil dari Injil Yohanes. Yohanes 13 ayat yang pertama sampai ke 15. Injil Yohanes 13 ayat pertama sampai 13. Yesus membasuh kaki murid-muridnya. Sementara itu sebelum hari raya Paskah dimulai, Yesus telah tahu bahwa saatnya sudah tiba untuk beralih dari dunia ini kepada Bapa. Sama seperti Ia senantiasa mengasihi murid-muridnya, demikianlah sekarang Ia mengasihi mereka sampai kepada kesudahannya. Mereka sedang makan bersama, dan iblis telah membisikkan rencana dalam hati Yudas Iskariot, anak Simon, untuk mengkhianati Dia. Yesus tahu bahwa Bapanya telah menyerahkan segala sesuatu kepadanya, dan bahwa Ia datang dari Allah dan kembali kepada Allah. Lalu bangunlah Yesus dan menanggalkan jubahnya. Ia mengambil sehelai kain lenan dan mengikatnya pada pinggangnya. Kemudian ia menuangkan air ke dalam sebuah basi dan mulai membasuh kaki murid-muridnya, lalu menyekanya dengan kain yang terikat pada pinggangnya. Maka sampailah ia kepada Simon Petrus. Kata Petrus kepadanya, "Tuhan, Engkau hendak membasuh kakiku?" Jawab Yesus kepadanya, "Apa yang kuperbuat, engkau tidak tahu sekarang, tetapi engkau akan mengertinya kelak." Kata Petrus kepadanya, "Engkau tidak akan membasuh kakiku sampai selama-lamanya." Jawab Yesus, "Jikalau aku tidak membasuh engkau, engkau tidak mendapat bagian dalam aku." Kata Simon Petrus kepadanya, "Tuhan, jangan hanya kakiku saja, tetapi juga tangan dan kepalaku." Kata Yesus kepadanya, "Barang siapa telah mandi, ia tidak usah membasuh diri lagi selain membasuh kakinya, karena ia sudah bersih seluruhnya. Juga kamu sudah bersih, hanya tidak semua. Sebab ia tahu siapa yang akan menyerahkan dia. Karena itu ia berkata, tidak semua kamu bersih." Sesudah ia membasuh kaki mereka, ia mengenakan pakaiannya dan kembali ke tempatnya. Lalu ia berkata kepada mereka, "Mengertikah kamu apa yang telah kuperbuat kepadamu? Kamu menyebut aku guru dan Tuhan, dan katamu itu tepat, sebab memang akulah guru dan Tuhan. Jadi jikalau aku membasuh kakimu, aku yang adalah Tuhan dan gurumu, maka kamu pun wajib saling membasuh kakimu. Sebab aku telah memberikan suatu teladan kepada kamu, supaya kamu juga berbuat sama seperti yang telah kuperbuat kepadamu." Demikianlah sabda Tuhan. Yang berbahagia ialah setiap kita yang mendengarkan sabda Tuhan dan memeliharanya. Hosiana. Bapak, Ibu, saudara-saudari, anak-anak yang terkasih yang ada di rumah,
panjenengan masing-masing, tema renungan khotbah pada sore malam hari ini adalah persaudaraan sejati. Bagaimana kita dapat membangun persaudaraan sejati? Bapak, Ibu, saudara-saudari, anak-anak yang terkasih, betapa pentingnya hidup bersaudara. Karena dalam kehidupan bersaudara itulah kita dapat saling tolong-menolong, kita dapat saling membantu, dan saling menguatkan. Karena itu, menciptakan persaudaraan itu menjadi suatu tekad bersama kita, terlebih ketika kita menghayati pekan suci ini. Ketika kita menghayati perjamuan kudus yang dilakukan oleh Tuhan Yesus bagi murid-muridnya. Pertanyaannya adalah, bagaimana membangun persaudaraan sejati? Kita boleh melihat teladan Tuhan Yesus ketika Tuhan Yesus mencuci kaki para murid. Melalui peristiwa itu, kita belajar dua hal. Yang pertama, kunci membangun persaudaraan sejati adalah kerendahan hati. Kunci membangun persaudaraan sejati ialah kerendahan hati. Kerendahan hati adalah sikap hidup untuk menempatkan yang lain, sesama kita, sebagai yang berharga. Kerendahan hati adalah kesediaan untuk menempatkan diri sama dengan yang lain, tidak merasa lebih baik, tidak merasa lebih hebat, tetapi dalam kesetaraan. Dan dalam kesetaraan itulah, maka tindakan-tindakan yang dilakukan adalah tindakan pelayanan. Para murid sedang diajar oleh Tuhan Yesus Kristus. Guru mereka, guru kita, Tuhan mereka dan Tuhan kita. Bagaimana Tuhan Yesus kemudian dengan penuh sukacita, tanpa ada rasa jengah, tanpa ada rasa berat hati, ketika harus melepas jubahnya dan kemudian memakai kain lenan sebagai simbol hamba. Dan kemudian mencuci kaki para murid dengan basi yang telah disiapkan, dengan air yang disiapkan sendiri oleh Kristus. Guru, Tuhan, itu mengajar kerendahan hati. Hanya dengan kerendahan hati itulah persaudaraan dari para murid dikuatkan. Para murid yang pada mulanya merasa satu dengan yang lain, ada yang merasa lebih pintar, ada yang merasa lebih bijaksana, ada yang merasa lebih berhikmat, lebih berwibawa, lebih berani, sehingga mereka tidak mau untuk merendahkan hati, mencuci kaki yang lain. Yesus memberikan teladan, mencuci kaki sebagai simbol kerendahan hati. Dan itulah yang terjadi. Persaudaraan sejati di antara para murid dan Kristus terjadi. Dalam Injil Yohanes 15 ayat 15, Tuhan Yesus berkata, "Aku tidak lagi menganggap kamu hamba,
tetapi aku menganggap kamu sahabat. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, milikilah kerendahan hati untuk dapat membangun persaudaraan sejati. Yang kedua, persaudaraan sejati melahirkan pelayanan yang sejati juga. Persaudaraan sejati melahirkan kasih yang sejati, dan kasih yang sejati melahirkan pelayanan yang tulus yang dilakukan tanpa memikir untung ruginya. Pelayanan yang dilakukan hanyalah karena kasih. Tuhan Yesus mencuci kaki para murid supaya bersih, sehingga mereka boleh berhak menikmati makan bersama sebagai bagian pemenuhan dari tradisi Yahudi. Mereka hanya bisa makan ketika badannya sudah bersih. Pelayanan mencuci kaki adalah ungkapan kasih yang sejati dari Kristus bagi para murid-muridnya. Bapak, Ibu, saudara-saudari, anak-anak yang dikasihi Tuhan, minggu ini, waktu-waktu ini kita diperhadapkan dengan situasi yang berat. Pandemi corona bukan hanya berakibat pada kesehatan, tetapi juga pada bidang yang lain, ekonomi, relasi sosial menjadi berubah. Dan secara pribadi, saya bersyukur ketika gereja ini melakukan satu tindakan nyata untuk menunjukkan persaudaraan sejati, untuk menunjukkan pelayanan kasih yang sejati tanpa memikirkan untung rugi. Aksi Paskah yang dilakukan di tengah-tengah situasi yang tentu juga dirasakan oleh semua kita. Betapa secara ekonomi ada kekurangan. Tetapi Tuhan mencukupkan dengan hati yang benar-benar dipenuhi dengan kasih sejati. Peristiwa Tuhan Yesus membasuh kaki murid yang kemudian diaktualisasi dalam kehidupan bergereja kita. Pelayanan aksi kasih Natal kiranya menjadikan kita semakin dapat membangun persaudaraan sejati. Persaudaraan yang kemudian mampu melahirkan pelayanan sejati didasarkan oleh kasih sejati juga. Tuhan memberkati. Amin. Mari kita masuk dalam saat teduh sejenak.
Bapak, Ibu, saudara-saudari, anak-anak yang terkasih, perjamuan kudus pada malam hari ini menjadi istimewa karena kita lakukan di rumah. Dan sebelum kita melakukan itu semua, kita akan melihat sebuah film tentang perjamuan terakhir. Take this and divide it among yourselves. For I say unto you, I will not drink of the fruit of the vine till the kingdom of God shall come. That thou doest too quickly. This is my body, which is given for you. This do in remembrance of me. This cup is the New Testament in my blood, which is shed for you. Little children, yet a little while I am with you. A new commandment I give unto you, that ye love one another as I have loved you, that ye also love one another. By this shall all men know that ye are my disciples, if ye have love one to another. Peace I leave with you. My peace I give unto you. Not as the world giveth, give I unto you. Let not your heart be troubled, neither let it be afraid. I came forth from the Father, and am come into the world. Again I leave the world and go to the Father. Behold, the hour cometh. Yea, and now is, that ye shall be scattered, every man to his own, and shall leave me alone. And yet I am not alone, because the Father is with me. These things I have spoken unto you, that in me ye might have peace. In the world ye shall have tribulation. But be of good cheer. I have overcome the world.
Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, perjamuan Paskah pada awalnya dilakukan dalam rumah masing-masing umat Israel. Mereka memotong domba dan kemudian mereka makan bersama. Melalui perjamuan Paskah itu mereka diluputkan dari kematian. Karena pada waktu yang bersamaan malaikat Tuhan sedang melakukan pembunuhan bagi anak sulung. Setiap orang yang makan domba Paskah dilewatkan dari kematian. Tuhan Yesus adalah anak domba Allah yang juga telah mengorbankan diri bagi kita semua. Sehingga kita memperoleh keselamatan dan kita menjadi tubuh Kristus. Dan dalam pengertian itulah kemudian perjamuan kudus dilakukan bersama-sama di ibadah, di rumah Tuhan. Sebagai bagian ungkapan dari keluarga Allah, keluarga Kristus. Tetapi tentu tidak salah ketika perjamuan kudus itu karena situasi harus dilakukan di rumah. Dan hari ini kita melakukan. Meskipun kita ada di rumah kita masing-masing, kita akan makan dan minum bersama sebagai kesatuan tubuh Kristus untuk menghayati pengorbanan Tuhan Yesus Kristus di Bukit Golgota untuk menyelamatkan kita. Sebelum kita datang ke perjamuan kudus, marilah kita berdoa. Tuhan Yesus, Engkau menyatakan kasih kepada semua orang. Kasih-Mu tidak terbatas kepada siapa saja. Apapun keadaan mereka, semua disambut dengan ramah. Berapapun usia mereka, baik yang sudah lanjut, dewasa, pemuda, remaja, bahkan anak-anak, semua Kau peluk mesra dengan kasih-Mu. Dari manapun mereka datang, semua mendapat tempat di hati-Mu. Di dalam rumah-Mu tersedia hidangan perjamuan bagi semua orang. Mereka yang siap menerima hidangan dari-Mu, dipersilahkan menikmatinya dengan gembira. Malam ini kami meneguhkan diri, agar dapat menikmati undangan-Mu, merasakan kegembiraan bersama-Mu, seraya mengingat cinta kasih-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Padamu kami berdoa. Amin. Kita akan datang ke perjamuan kudus Tuhan, ke meja perjamuan dengan pujian, ambillah roti ini. Serta
gereja GKJ Logosari ataupun sebagai bagian dari keluarga. Karena itu pada malam hari ini secara teknis nanti pemimpin ibadah di rumah akan membagikan roti dan anggur berjamuan. Bapak Ibu, saudara-saudari, anak-anak yang terkasih, inilah roti sebagai simbol tubuh Kristus yang telah dikorbankan untuk keselamatan kita semua. Bapak Ibu, saudara-saudari, anak-anak yang terkasih, terimalah roti berjamuan. Kalau semua sudah menerima, mari kita angkat roti itu dan sekarang makanlah sambil mengingat dan percaya bahwa tubuh Tuhan Yesus Kristus telah dikorbankan untuk keselamatan kita semua. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudari, dan anak-anak yang terkasih, inilah anggur perjamuan sebagai gambaran dari darah Tuhan Yesus yang telah dicurahkan untuk keselamatan kita semua. Bapak Ibu, saudara-saudari, anak-anak, terimalah anggur perjamuan.
kita masing-masing berkata demikian. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Pujilah namanya yang kudus, hai segenap batinku. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Dia yang mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakitmu. Dia yang menebus hidupmu dari lubang kubur, yang memahkotai engkau dengan kasih setia dan rahmat. Dia yang memuaskan hasratmu dengan kebaikan, sehingga masa mudamu menjadi baru seperti pada bulu rajawawi. Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Tidak selalu ia menuntut dan tidak untuk selama-lamanya ia mendendam. Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita, dan tidak dibalasnya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita. Tapi setinggi langit di atas bumi, demikian besarnya kasih setianya atas orang-orang yang takut akan Dia. Sejauh timur dari barat, demikian dijauhkannya daripada kita pelanggaran kita. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Oleh karena itu aku senantiasa akan memberitakan kemuliaan Tuhan sekarang ini sampai selama-lamanya. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur ya Allah, bersama dengan keluarga, dengan anak-anak, kerabat, kekasih hati kami boleh menikmati perjamuan kudus bersama. Kiranya malam itu semua kami dikuatkan persaudaraan kami, sehingga kami boleh saling melayani dan saling mengasihi dengan penuh ketulusan. Di tengah-tengah situasi bangsa, kami berdoa bagi bangsa dan negara kami. Tuhan limpahi dengan segala yang baik. Tuhan hentikan wabah ini. Biarlah kami boleh berharap pada kasih di sepanjang kehidupan kami. Demi Kristus Yesus. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, beserta adik-adik, anak-anak, sampailah kita pada persembahan, mengaturkan persembahan pada Tuhan. Persembahan Tuhan kali ini didasari dari Mazmur 116 ayatnya 12 sampai 14 yang demikian firman Tuhan. Bagaimana akan kubalas kepada Tuhan segala kebajikannya kepadaku? Aku akan mengangkat piala keselamatan dan akan menyerahkan nama Tuhan. Maksudnya, dan akan menyerukan nama Tuhan. Akan membayar nasarku kepada Tuhan di depan seluruh umatnya. Bapak Ibu, mari kita mempersembahkan pada Tuhan dengan menyanyikan NKB 84, 1 dan 4. Kuberikan bagimu. Ku
Mari kita berdoa. Tuhan, yang kami sembah dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, terima kasih atas penyertaan-Mu sehingga kami dapat beribadah pada malam hari ini. Tuhan, dalam situasi seperti saat ini, Tuhan masih memberi kesempatan pada kami untuk mengaturkan persembahan pada Tuhan. Baik persembahan mingguan, persembahan bulanan, persembahan istimewa, maupun persembahan lainnya. Lebih-lebih saat ini ya Tuhan, kami juga mengaturkan persembahan syukur pada ibadah perjamuan kudus malam ini. Kami menyadari bahwa persembahan ini tidak sebanding dengan berkat-berkat yang telah Tuhan berikan pada kami. Namun Tuhan, kiranya Tuhan terima persembahan ini, Tuhan berkati, Tuhan sucikan, sehingga persembahan ini dapat menjadi sarana kemajuan gereja-Mu di sini, sehingga nama-Mu semakin dipermuliakan. Berkati saudara kami yang mengelola persembahan ini, kiranya Tuhan berikan kemampuan kebijaksanaan dalam mengolah persembahan ini, sehingga persembahan ini dapat dipergunakan sebagai mestinya sesuai kehendak-Mu. Tuhan, baru saja kami juga telah menerima firman-Mu yang telah disampaikan oleh Bapak Pendeta Anung Tirunmantio. Kiranya firman-Mu dapat kami rasakan dan kami terapkan dalam kehidupan kami. Akhirnya ya Tuhan, sebagai penutup dalam ibadah dan perjamuan kudus malam hari ini, kiranya Tuhan senantiasa memelihara iman percaya kami. Kiranya Tuhan senantiasa menyertai kehidupan kami. Kiranya Tuhan senantiasa memelihara kesehatan kami. Dan setelah ibadah ini Tuhan, biarlah kedamaian, kebesaran hati, kekuatan dan kesehatan bisa dirasakan oleh tiap keluarga sebagai anak-anak-Mu. Demikian ya Tuhan, doa dan permohonan kami, banyak salah dan dosa. Kiranya Tuhan mengampuni. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari, juga anak-anak semua, marilah diundang untuk bangkit berdiri. Bersama umat Tuhan di sepanjang zaman dan tempat, marilah kita ucapkan pengakuan iman kita dengan menyanyikan kidung jemaat nomor 280, Aku Percaya. Bapak, Ibu, saudara-saudari, dan anak-anakku, cara menjalani hidup adalah pilihan. Kita dapat memilih hidup dalam kesetiaan atau hidup tidak setia.
hidup dalam ketaatan atau hidup penuh pelanggaran, hidup untuk mengasihi atau hidup untuk membenci, hidup dalam keramahan atau keangkuhan. Lihatlah Sang Kristus yang tetap setia pada pilihan untuk hidup dalam kesetiaan, dalam ketaatan dan hidup untuk memberikan kasih yang ditunjukkan dalam keramahan. Teladanilah Dia. Kami mau berkarya baginya, menerima sesama dengan penuh kasih. Kami mau hidup seturut kehendak-Nya. Sekarang terimalah berkat Tuhan. Hiduplah dalam perlindungan kasih Tuhan yang senantiasa menyertai dan memberkati. Lanjutkan dan wujudkan tugas panggilan kita sebagai hamba-Nya, dan terimalah berkat-Nya. Allah sumber damai sejahtera, menyertai kamu sekalian dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin.